Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heri Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tetap di kanal Lab L-Incor. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang memamerkan hasil penting penelitian di jurnal. Apa yang menarik pembaca dari sebuah publikasi? Coba pikirkan artikel terakhir yang Anda baca dan Anda benar-benar menikmatinya. Apa yang berebut perhatian Anda dan membuat Anda tetap membaca? Apa yang membuat artikel tersebut menonjol? Kemudian coba untuk membuat daftar 3 dari 5 ciri artikel yang menarik. Saat ini, di era internet, lebih banyak ilmuwan daripada yang pernah ada sebelumnya, di mana kalau internet belum ada, mengirimkan manuskrip untuk publikasi. Jadi kalau sebelumnya mungkin terkendala untuk mengirimkan sebuah publikasi dengan mencetak dengan printer, kemudian dikirim melalui pos, sehingga mungkin perlu waktu lama untuk bisa dari mulai mengirim sebuah artikel sampai diterima dan terbit. Dengan perkembangan internet seperti saat ini sangat cepat untuk sebuah artikel sejak dari dikirimkan sampai terbit. Nah, dengan dampaknya adalah lebih banyak ilmuwan yang mengirimkan manuskrip untuk publikasi. Nah, editor itu adalah menilai penelitian yang penting dan baru. Jadi, tugas Anda adalah untuk memamerkan bagaimana manuskrip Anda berdampak terhadap masyarakat ilmiah dan bagaimana pembaca mengambil manfaat dari temuan Anda. Jadi, di sini kita akan membahas teknik untuk menulis manuskrip yang akan menarik perhatian pembaca, perhatian orang, perhatian masyarakat yang memang kita tuju untuk atau terkait dengan penelitian yang kita tulis. Sebelum kita membahas tentang hal itu, coba kita lihat, kita dengarkan pendapat editor jurnal, bagaimana mereka mendefinisikan kebaruan atau novelty dan hal yang penting bagi manuskrip ilmiah dan apa yang membuat mereka bersemangat untuk membaca sebuah manuskrip. Pertama kita coba lihat editor dari Nanoletters, Dr. Terry Odom. Menurut Dr. Terry Odom, hasil baru lebih mudah untuk disorot karena hasil itu memiliki laporan pertama sebuah bahan, sistem, atau fenomena. Hasil penting mempunyai batam yang lebih tinggi, karena penelitian harus mempertahankan mengapa itu penting, yang memerlukan pemahaman literatur sebelumnya, mengidentifikasi celah dalam pengetahuan, menyatakan bagaimana hasil menyelesaikan masalah, dan kemudian mengantisipasi dampak ke depannya. Saya mencari informasi ini di beberapa tempat yang berbeda dalam manuskrip, tetapi biasanya dalam paragraf yang menyatakan dan menginterpretasikan hasil atau dalam bagian kesimpulan. Yang kedua, pendapat dari Dr. Gregory Hartland, editor dari The Journal of Physical Chemistry C. Menurut Dr. Gregory Hartland, apa yang penting dari sebuah penelitian ya, tergantung pada bidangnya. Dalam bidang kimia fisika, membuat bahan baru tidak selalu penting jika tidak diikuti dengan pengukuran yang membawa informasi atau konsep kimia fisika baru. Sebaliknya, mengembangkan teknik baru untuk pengukuran atau melakukan simulasi bisa sangat penting, karena hal tersebut mungkin mengizinkan peneliti untuk mengeksplorasi sifat kimia fisika molekul dan bahan dengan cara baru. Kemudian menurut Dr. Cara Ben, editor dari Journal of the American Chemical Society, Dr. Cara Ben mengatakan, ketika mengevaluasi pentingnya sebuah manuskrip, saya bertanya kepada diri sendiri, apakah penelitian itu dalam beberapa cara mengubah cara saya berpikir tentang kimia atau tentang sub bidang kimia?
tergantung pada apakah penelitian ini dimaksudkan untuk ketertarikan umum atau untuk jurnal khusus. Jadi penelitian dengan kepentingan tinggi, penelitian yang penting, yang sangat penting, ini menghasilkan pandangan baru yang memprovokasi pemikiran yang saya harapkan akan berdampak pada cara ilmuwan kimia merancang dan mengimplementasikan percobaan kimia dan menginterpretasikan hasil. Penulis dapat menyoroti pentingnya penelitian dengan menerangkan bagaimana penelitian mereka memajukan bidangnya. Uraian yang jelas tentang keadaan bidang dalam pendahuluan meletakkan fondasi kritis. Ketika mendiskusikan hasilnya, penulis harus menekankan bagaimana penelitian mereka tidak hanya menambah pengetahuan ini, tetapi juga menggerakkan bidang ke arah baru. Jadi itu tadi adalah 3 pendapat editor jurnal, di mana kalau kita mengirimkan sebuah artikel ke jurnal, yang pertama kali membaca adalah editor. Kalau editor sudah tidak cocok dengan apa yang kita tulis, merasa bahwa artikel yang kita kirimkan ini tidak memenuhi kriteria jurnal di mana mereka sebagai editor bisa langsung di reject. Nah, sekarang pertama kita lihat judul. Ya. Jadi judul ini menarik. Judul yang kita buat harus menarik. Singkat tapi menarik. Karena apa? Karena judul inilah yang pertama kali dibaca oleh editor. Jadi begitu editor yang membaca judul yang tidak menarik, mungkin bisa jadi editor tidak punya semangat lagi untuk membaca yang seterusnya. Jadi judul yang lebih singkat umumnya efektif menarik perhatian. Bahkan biasanya juga bisa menarik lebih banyak citasi. Nah, untuk membuat judul yang menarik ini, yang pertama yang perlu kita ingat adalah kita harus bisa mengidentifikasi pembaca. Jadi pembaca, kira-kira pikirkan siapa pembaca Anda ini, dan kira-kira apa yang akan menarik bagi mereka. Kemudian tentukan hasil terpenting dari penelitian Anda. Jadi hasil terpenting itu nanti yang menjadi kata kunci yang kita masukkan di dalam judul. Kemudian uraikan hasil atau temuan Anda dalam beberapa kata. Jadi setelah kita tentukan hasil pentingnya, diuraikan temuan dalam beberapa kata, nah kemudian kita baca lagi, kemudian kata-kata yang mungkin tidak diperlukan, bisa kita hapus. Jadi sebuah judul mungkin tidak perlu panjang-panjang, mungkin hanya ya paling banyak 20 kata. Kalau bisa ya bisa kurang. Ini salah satu contoh judul yang panjang. Salah satu contoh. Basic Synthesis, Electrochemistry, Spectroscopic Characterization, and X-ray Crystal Structure of a Novel NaCN-LA Complex that Attacks DNA and Cures Cancer. The effect of varying synthesizing temperature on electrochemical properties of a novel NaCN-LA complex that cleaves DNA with applications of treatment of several types of cancer. Jadi apa yang tadi setelah kita mengidentifikasi baca, kemudian kita menentukan hasil penting dari penelitian, kita uraikan menjadi sebuah kalimat, misalnya seperti ini. Ya. Kemudian kita coba baca lagi kata-kata yang mungkin tidak diperlukan dan kita hapus. Jadi bisa jadi hasilnya seperti ini. Basic synthesis, electrochemistry, spectroscopy, characterization, and X-ray crystal structure of a novel NaCN complex that attacks DNA and causes cancer. Mungkin bisa kita ubah menjadi judul yang lebih menarik tetapi pendek. Lanthanum 3 decade minute complex cleaves DNA at nanomolar concentration. Jadi judul panjang yang pertama kita tuliskan itu, kemudian setelah kita baca ulang, kita bisa reduce, bisa kita singkat menjadi judul yang singkat dan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, judul asli yang tadi, The Effect of Varying Synthesizing Temperature on Electrochemical Properties of a Novel NaCN-LA Complex that Cleaves DNA with Applications of Treatment of Several Types of Cancer. Judul yang lebih menarik dari ini barangkali bisa kita modifikasi lagi menjadi Electrochemical Properties of a Lanthanum 3 decade complex that cleaves DNA, Effect of Synthesizing Temperature and Cancer Treatment Applications.
lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami judul yang seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin di dalam membuat judul mungkin ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Jadi ada beberapa kata-kata yang harus kita hindari. Yang pertama adalah penggambaran yang terlalu mengumpulkan dan berlebihan. Kedua, hindari pemakaian kata-kata dengungan jika mungkin. Hindari singkatan. Dan yang keempat, hindari menanyakan sebuah pertanyaan dalam judul. Jadi ini yang pertama, yang judul yang mengunggulkan dan berlebihan. Jadi hindari klaim yang terlalu mengunggulkan dan susah untuk dibuktikan. Misal best, worst, novel, superior. Kenapa? Karena kata pengubah ini dapat menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan. Jadi ada editor yang ketika pertama kali membaca ini juga akan curiga dan bertanya, benar tidak bahwa ini memang yang best, atau yang pertama, atau yang novel, atau superior. Mereka akan mencari untuk membuktikan bahwa kata itu benar. Kalau editor itu tidak menemukan hal itu tidak benar, bahwa itu bukan pertama kali, yang sebelumnya sudah ada, bisa jadi meskipun hasil kita baik, bisa jadi ditolak terlebih dahulu. Jadi ini ini yang menimbulkan curigaan pertanyaan di pikiran editor, reviewer maupun baca. Jadi ini adalah contohnya, misalnya a novel and superior process for concise catalyst driven synthesis of Olympian. Yang kedua, hindari kata-kata ini yang terlalu mengunggulkan. Nah, yang kedua, hindari kata-kata dengungan jika mungkin. Jadi jika Anda perlu memakai kata-kata dengungan, atau jadi kata dengungan ini istilah dan frasa populer saat ini seperti green atau energy efficient. Kalau kita menggunakan kata-kata ini, maka kita harus memastikan bahwa di dalam manuskrip kita membuktikan bahwa klaim kita ini adalah benar. Contoh kata yang memakai kata dengan green methods for energy efficient plasma usage in CO2 conversion. Kemudian ini, kenapa kita harus menghindari singkatan? Yaitu jika singkatan itu tidak dikenal secara luas. Kenapa? Karena singkatan-singkatan ini cenderung mempunyai makna kecil di luar subdisiplin khusus. Ya. Jadi barangkali untuk orang-orang atau komunitas di bidang itu, singkatan itu umum. Tetapi untuk orang yang di luar bidang itu tidak kenal dengan singkatan. Padahal kita ingin manuskrip kita itu mempunyai daya tarik yang luas. Ini contoh judul yang memakai singkatan tidak jelas. SL Kucili and HPRL Analysis of Yield based on DHMA reveals improved lubricity. Jadi ini adalah singkatan-singkatan yang tidak jelas. Jadi di dalam judul juga sebaiknya kita tidak menggunakan sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena pada hakikatnya pembaca itu ingin kita itu memasuk jawaban, memberikan jawaban, bukan bertanya, bukan menanyakan pertanyaan. Jadi sebagai gantinya gunakan judul. Judul ini untuk sebagai pratinjo apa yang kita kerjakan. Ini contoh judul yang menyatakan pertanyaan, which bohemic acid components present the best antibiotics properties? Spiration analysis of steroid isomeric compounds from Actinus aurangium. Jadi ini ada pertanyaan. Nah, sekarang kita coba cek pemahaman Anda. Dari pilihan yang disediakan, pilih judul yang Anda percaya lebih menarik. Yang pertama atau yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Jadi, judul yang lebih pendek, ini adalah dari paper dalam ACS Energy Letters, secara ringkas merangkum fokus kunci dari manuskrip tanpa menambahkan detail yang tidak begitu kritis tentang metode dan proses. Nah, jadi kalau dalam menulis judul itu seperti saya sampaikan di depan tadi, kita tulis beberapa versi judul Anda sebelum judul itu benar-benar menjadi apa yang Anda inginkan. Jadi coba aja tulis beberapa versi. Kemudian kalau mungkin kita belum bisa memilih judul yang kita yakin bagus, kita yakin menarik, tinggalkan dulu aja.
Nanti kita kembali lagi, baca lagi. Barangkali ini kita bisa memberi pandangan baru, sehingga bisa menghasilkan sebuah judul yang ringkas dan menarik. Nah, sebelum kita terakhir kali kita perlu periksa lagi sebelum draft manuskrip ini kita sudah selesai dan akan kita kirim. Coba dilihat lagi judulnya. Nah, kedua, setelah judul kita coba lihat abstrak. Abstrak ini juga harus kita buat yang menarik. Nah, kalau yang di jurnal sekarang ini sudah ada tambahan untuk membuat graphical abstrak seperti ini. Jadi, kenapa abstrak ini menarik? Harus dibuat yang menarik karena ini juga abstrak ini yang dibaca pertama kali oleh editor, kira-kira menarik atau enggak artikel yang kita tulis ini. Nah, supaya menarik, maka abstrak itu perlu ada isi yang seperti ini. Yang pertama, abstrak ini perlu untuk memberitahu cerita penelitian Anda, memberitahu cerita penelitian kita. Penelitian kita itu tentang apa? Kemudian memasukkan kata kunci dan frasa penting agar dapat ditemukan. Jadi di dalam mesin pencari yang sekarang ini, mesin mencari yang pengindeks jurnal itu yang dicari adalah kata-kata kunci dan frasa ini. Yang pertama kali di abstraknya. Sehingga kalau kita memang memasukkan abstrak atau kata kunci yang memang sedang tren, mungkin artikel kita nantinya akan mudah untuk ditemukan. Kemudian kita harus tetap mengingat bahwa jumlah pembacanya. Kita harus mengingat pembaca kita itu jumlahnya luas. Kemudian mengajak pembaca yang tidak sangat mengenal dengan topik tersebut. Jadi yang tidak benar-benar terkait dengan bidang kita itu juga tertarik untuk membaca artikel kita. Tetapi yang perlu kita ingat, kita tetap harus memeriksa memeriksa panduan jurnal untuk jumlah kata maksimumnya. Jangan sampai berlebihan. Ini salah satu contoh abstrak yang bisa dibaca. Nah, ini jadi abstrak ini mengandung 5 bagian kunci. Jadi kalau tadi tujuan abstrak itu untuk apa, sekarang untuk bisa membuat menarik dan nantinya bisa dengan mudah ditemukan oleh mesin mencari, jadi harus ada 5 bagian kunci ini. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga metodologi, yang keempat temuan utama, dan yang kelima kesimpulan. Ini salah satu contoh abstrak. Jadi yang warna orange ini adalah tujuan dan pernyataan masalah. Jadi kita dalam menuliskan ini kita harus mengingat gambaran besarnya. Jadi misalnya engineer 3D DNA crystal are promising scaffold for bottom-up construction of three-dimensional microscopic devices from the molecular level. Jadi ini adalah pernyataan masalahnya. Kemudian nevertheless, this has been hindered by the highly constrained conditions for DNA crystal to be stable. Jadi ini adalah pernyataan masalah dan tujuannya. Sudah secara tidak langsung menunjukkan ini, yaitu. Nah, kemudian metodologi dan tujuan utama, temuan utamanya. Here, we report a method to prepare robust 3D DNA crystals by post-assembly ligation to remove the constraint. Specifically, sticky ends at crystal contacts were enzymatically ligated, and the covalent bonds significantly enhance crystal stability. For example, being stable at 65 degrees centigrade. This method also enabled the fabrication of DNA crystals with complex architectures, including crystal cell, core cell, matryoshka dolls. Furthermore, we have demonstrated the applications of the robust DNA crystals in biocatalysis and protein entrapment. Jadi ini tadi tujuan dan pernyataan masalahnya, kemudian ini adalah metodologi dan tujuan utama. Jadi temuan kuncinya juga disorot. Jadi ini metode ini memungkinkan fabrikasi kristal DNA dengan arsitektur kompleks seperti ini. Kemudian juga mendemonstrasikan. Ini temuan kuncinya ada di sini. Metodologi secara singkat utamanya adalah disebutkan di sini. Kemudian kesimpulan rangkum yang penting saja. Our study removes one key obstacle
for the applications of DNA crystals and offers many new opportunities in DNA nanotechnology. Jadi ini sudah merangkum apa ya, yang penting dari penelitian ini dan kemudian arah ke depannya kira-kira seperti apa pentingnya. Nah, sekarang apa yang membuat abstrak menarik? Jadi, abstrak yang baik adalah rangkuman segala sesuatu yang ada dalam manuskrip Anda. Coba, abstrak yang baik mengingat jumlah pembaca yang banyak dan luas. Abstrak yang baik menghindari pemakaian kata kunci dan frasa yang buat manuskrip dapat ditemukan. Abstrak yang baik meninggalkan ruang lingkup yang pasti dari manuskrip untuk meyakinkan bagi pembaca yang ragu. Nah, dari ini kira-kira yang mana yang menurut Anda mencirikan abstrak yang baik ini dari 4 pilihan ini? Baik, sudah. Jadi abstrak yang baik fokus pada pentingnya, fokus pada hasil penting penelitian dan temuan penelitian Anda dan tidak menceritakan kembali setiap bagian dari manuskrip. Bukan rangkuman manuskrip dari atas ke bawah diceritakan satu persatu. Bukan seperti itu. Nah, kemudian isi manuskripnya seperti apa? Manuskripnya supaya menarik. Jadi supaya manuskrip kita menarik, kita harus menyediakan konteksnya. Konteksnya ini apa? Kita berbicara tentang apa? Nah, untuk melihat itu, barangkali yang pertama kita harus menanyakan pertanyaan. Bagaimana penelitian saya sesuai dengan state of the art dalam bidang ini? State of the art. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini, mulai tulis cerita Anda. Mulai menceritakan bagaimana penelitian yang kita kerjakan ini ada di dalam bidang topik penelitian di mana kita masuk di dalamnya. Kemudian hubungkan penelitian dengan literatur sebelumnya. Ya, kita beri ini adalah dalam rangka state of the art tadi ya. Menurut ketika menulis cerita kita sebenarnya mau apa, kemudian kita harus bisa menghubungkan dengan literatur sebelumnya. Ya, nanti untuk bisa menunjukkan sebenarnya novelty kebaruan apa yang kita kerjakan ini. Kemudian beri penghargaan penelitian asli dalam bagian pustaka. Jadi kalau mungkin kita bisa merunut lagi pustaka terkini, kemudian dari situ biasanya juga kalau ini ada ide itu muncul dari pustaka sebelumnya, kita bisa runut lagi ke belakang. Kemudian di dalam manuskrip juga jangan sampai kita hanya menumpuk data. Kita punya data, kita kumpulkan, langsung kita susun, kita tulis, ceritakan apa adanya. Jadi manuskrip yang baik itu bukan seperti itu, tidak hanya menumpuk data saja. Kemudian sediakan cukup detail untuk diulang kembali. Ini dalam hal percobaan atau kalau kita melakukan penelitian teoritis, ya teoritisnya harus bisa diulangi. Intinya percobaan ini, detailnya dengan membaca uraian ini, kira-kira orang lain bisa mengulangi apa yang kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah kita jangan takut membagi hasil yang tidak diharapkan atau gagal. Kita bisa ceritakan hasil gagal dan kemudian apa saja yang menyebabkan itu kita bisa ceritakan dan kemudian hasil yang baik yang kita dapatkan juga itu untuk memperkuat bagaimana hasil yang baik ini bisa diperoleh. Nah, kemudian kita harus menguraikan secara realistis bagaimana penelitian Anda memajukan bidang ini. Realistis bagaimana bisa memberi kontribusi dalam bidang kita ini. Nah, kalau bisa juga kita bisa menyebutkan arah ke depan potensial bagi temuan Anda. Jadi setelah temuan ini kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari temuan ini untuk masa depan. Nah, di dalam menulis sebuah manuskrip, jadi penulisan ilmiah yang jelek ini sering banyak kata dan terlalu pasif. Jadi bertele-tele, kemudian menggunakan kalimat pasif. Jadi contohnya ini, because only certain compound display end of the activity we were measuring in the specific conditions, tested analogous compounds were selected for additional testing in the EC. Kalimatnya panjang, nah barangkali kalimat panjang ini kita bisa pecah. Kita pecah menjadi beberapa kalimat pendek yang bisa lebih menjelaskan apa yang kita maksud dalam penulisan. Jadi penulisan ilmiah yang efektif adalah sederhana, jelas, dan akurat. Jadi menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, tetapi akurat. Contoh kalau ini kita persingkat untuk menjadi kalimat yang jelas, kita bisa menuliskan menjadi lebih singkat seperti ini.
We then tested analogs of the specific compounds that display the desired activity. Jadi di dalam menulis sebuah manuskrip, kita menggunakan bahasa aktif. Jadi kalimat aktif dan ringkas untuk membuat manuskrip Anda mudah dipahami dan ramah pembaca. Karena kalau kalimatnya sulit, panjang, dan sulit dipahami, pembaca itu jadi pusing duluan membaca manuskrip kita. Apa akibatnya? Mereka tidak akan mau barangkali melanjutkan membaca. Kemudian gunakan suara pasif hanya jika Anda tidak tahu pelaku tindakan. Jadi pelakunya siapa? Tidak tahu, kita gunakan pasif. Atau lebih suka pada fokus pada pelaku tindakan. Atau tidak fokus pada pelaku tindakan. Siapa yang melakukan tidak penting. Jadi misalnya dalam menguraikan metode penelitian, nah, kita kan tidak fokus pada siapa melakukannya. Kemudian di dalam menulis manuskrip ini juga sebaiknya kita menggunakan citasi terkini. Jadi citasi atau referensi yang baik ini menyediakan kalau Anda bisa membuat citasi terkini dan memang relevan dengan bidang kita, kita sebenarnya juga memberikan bagi pembaca sumber-sumber tambahan. Bukan hanya dari kita, tetapi sumber tambahan. Kalau mereka kurang paham atau kurang yakin, mereka bisa membaca ke sumber yang kita citasi. Jadi citasi yang baik ini, jadi untuk memilih ini kita pilih penelitian yang memperkuat manuskrip Anda secara ilmiah. Cari citasi yang memperkuat temuan kita, memperkuat artikel kita. Jadi masukkan citasi terkini untuk menunjukkan bahwa Anda ini menyadari ada bahwa apa yang kita tuliskan, apa yang kita teliti itu merupakan temuan terkini. Temuan kita itu adalah temuan terkini. Nah, kalau memang ada yang ini, citasi penelitian yang lebih lama untuk menghargai penelitian dasar. Jadi yang perlu kita perhatikan lagi bahwa pustaka yang kita citasi harus relevan dengan topik yang kita tulis. Yang berikutnya, kalau bisa kita juga menghindari citasi punya kita sendiri, jangan terlalu banyak. Ya. Dan kita harus mengecek, memeriksa ulang bahwa yang kita citasi itu memang akurat, apa sesuai dengan yang kita tulis untuk memperkuat manuskrip kita itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pustaka tadi dapat diakses. Jadi kalau tidak dapat diakses mungkin juga akan menimbulkan masalah juga. Nah sekarang kita sudah tahu bagaimana pentingnya memamerkan penelitian Anda, hasil temuan Anda, dan menerapkan teknik untuk menulis manuskrip yang menarik, yang menyebabkan menulis Anda mungkin dikenali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan masih dalam kanal Lab L Kimcon.